Saudara, kekeringan mulai melanda di sejumlah daerah di Kabupaten Lebak, Banten. Banjir masih melanda sejumlah daerah di Kota Waringin Timur, Kalimantan Selatan. 4 kecamatan terendam. Musim kemarau menyebabkan waduk besar di Bojonegoro, Jawa Timur mengering. Musim kemarau di Jawa Tengah tahun ini diprediksi akan lebih kering. Kualitas udara di Jakarta kembali berada di kondisi sangat buruk. PT Rekayasa Atmosfer Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa pelayanan teknologi modifikasi cuaca. Dalam pelayanan jasa TMC, PT Rekayasa Atmosfer Indonesia dilengkapi dengan sistem fasilitas real-time monitoring dan prediksi cuaca. PT Rekayasa Atmosfer Indonesia didukung oleh para ahli modifikasi cuaca, ilmuwan dan teknisi yang sudah berpengalaman dalam penerapan teknologi modifikasi cuaca. Berikut pelayanan jasa modifikasi cuaca yang dapat kami tawarkan untuk kegiatan berupa yang pertama, jasa pelayanan modifikasi cuaca untuk pengisian waduk, di mana digunakan dalam penerapan pembangkit listrik tenaga air, irigasi, dan penyediaan air baku. Kedua, jasa pelayanan modifikasi cuaca untuk pembasahan ladang gambut. Ketiga, jasa pelayanan modifikasi cuaca untuk mitigasi bencana, baik banjir, polusi, dan lainnya. Terakhir, kami memberikan jasa pelayanan modifikasi cuaca untuk event-event tertentu dan jasa pelayanan pengurangan curah hujan di areal pertambangan. Dalam penerapannya, kami menyediakan beberapa pilihan teknik modifikasi cuaca berupa: pertama, teknik semai di udara dengan menggunakan pesawat terbang khusus dan sudah memiliki izin operasi. Kedua, teknik semai di udara dengan menggunakan pesawat drone. Ketiga, teknik semai menggunakan generator portable dari darat. Dalam perjalanannya, PT Rekayasa Atmosfer Indonesia selalu berinovasi dalam penerapan teknologi modifikasi cuaca. Inovasi terbaru yakni menggunakan metode semai terkini dengan pesawat drone seeding yang terbukti cukup efektif dalam penyemaian di udara karena mampu menargetkan awan yang potensial. Bahan semai yang digunakan oleh PT Rekayasa Atmosfer Indonesia adalah bahan semai yang sesuai dengan hasil riset yang sudah dipublis di jurnal-jurnal internasional. Untuk penambahan curah hujan, PT Rekayasa Atmosfer Indonesia menggunakan bahan semai Dumakron, yaitu bahan semai higroskopis berukuran 2-5 mikron yang terbukti paling efektif dan efisien. Sistem pemanfaatan teknologi ini didukung oleh para ahli serta profesional di bidang modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca itu sesungguhnya spektrumnya sangat luas. Namun demikian, yang paling populer adalah teknologi untuk melakukan penyemaian awan atau disebut dengan cloud seeding. Saat ini kita tahu bahwa yang paling populer itu menggunakan bahan semai yang dihantarkan melalui pesawat terbang. Ya, tentu ini sangat efektif karena pesawat terbang mampu membawa bahan yang cukup banyak, kemudian juga mampu mengejar awan. Meskipun selain dengan pesawat terbang, banyak digunakan teknik-teknik lain menggunakan menara dan seterusnya. Ini juga banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kita juga sering melakukan teknologi yang serupa. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, maka kemudian orang berusaha untuk membuat teknologi ini semakin efisien. Ya, berbagai inovasi diciptakan. Kalau biasanya menggunakan bahan semai yang berton-ton, kemudian diciptakan teknologi flare, sehingga cukup menggunakan beberapa kilo bahan semai. Namun demikian, memang teknologi flare ini memerlukan perizinan yang masih belum bisa sederhana, cukup rumit karena flare termasuk bahan peledak. Oleh karena itu, beberapa negara juga sedang dan sudah melakukan riset yang menghasilkan bahan semai powder yang ukurannya sangat halus, yang seukuran dengan flare, yaitu sekitar 2-5 mikron. Dengan adanya teknologi yang baru ini, maka tidak diperlukan lagi berton-ton bahan semai garam powder untuk melakukan penyemaian awan, tapi cukup beberapa kilo saja. Nah, dengan semakin kecilnya tonase bahan yang dibutuhkan, maka kemudian orang berpikir bagaimana kalau tidak menggunakan pesawat. Alternatifnya adalah menggunakan drone. Ya, ini tentu menjadi pemikiran baru saya kira,
Tentu saja drone memiliki kelemahan tidak sehebat pesawat dalam melakukan penyemaian awan masuk ke dalam awan. Namun demikian, dari sisi efisiensi, ini jauh lebih efisien. Oleh karenanya, drone bisa menjadi sebuah solusi alternatif untuk melakukan penyemaian awan, baik menggunakan flare, apalagi jika mampu menggunakan bahan semai powder yang ukuran 2-5 mikron. Saya kira ini akan menjadi sangat ideal dilakukan di masa-masa yang akan datang, terutama daerah-daerah yang ketangkapannya tidak terlalu luas gitu ya. Kalau menggunakan pesawat maka akan sangat mahal dirasa, maka drone itu menjadi solusi yang paling efisien dengan tingkat efektivitas yang cukup baik. Nah, Indonesia tentu saja dengan ciri khas wilayahnya yang memiliki topografi yang berundulasi, ya, ini menjadi sangat tepat jika kita menggunakan drone, karena kalau kita memanfaatkan drone pada level-level ketinggian tertentu, maka tidak dibutuhkan ketinggian drone yang cukup tinggi. Cukup beberapa ratus meter, maka drone akan masuk ke dalam awan dan mampu melontarkan bahan semai, sehingga bahan semai akan masuk ke dalam awan dan memicu efektivitas proses-proses yang terjadi dalam hujan. Saya yakin dengan semakin banyaknya TMC menggunakan drone dimanfaatkan oleh berbagai sektor yang ada di Indonesia, maka tahanan pangan, tahanan air, dan ketahanan energi akan semakin terjamin di negara tercinta kita. Kami selalu memberikan fasilitas laporan secara real time oleh tim ahli di lapangan. PT Rekayasa Atmosfer Indonesia selalu menjaga kualitas layanan demi membangun industri dan menjaga ketersediaan energi hijau di tanah air, serta meningkatkan upaya penanggulangan bencana melalui pemanfaatan teknologi yang semakin maju dan berkembang.